semuanya. Jadi pada hari ini kita mau tutorial mekanika tanah. Kalau di kelas kemarin kita bahas soal yang angkatan 2022. Yang di video ini kita bahasnya yang angkatan 2021. Buat tipe soalnya mirip-mirip mengenai klasifikasi, pemadatan, dan juga nanti itu ada yang tegangan efektif, total sama pori. Mungkin langsung kita mulai ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini, secara garis besar itu nanti kita akan mengklasifikasi tanah. Mungkin tabel USGS-nya bisa dibuka dulu. Nah, di sini aku udah bikin diketahuinya. Ada persentase lolos saringan nomor 200-nya itu 20%, persentase tertahan saringan nomor 4-nya 8%, dan juga untuk yang lolos 10% itu ada 0,15 mm, sedangkan yang lolos 30% itu 0,65 mm, dan yang lolos 60% itu 1,5 mm. Selain itu juga diketahui kayak batas cair sama batas plastisnya. Batas cairnya ada 23% dan batas plastisnya ada 20%. Nah, karena di soal kita itu lolos saringan nomor 200-nya 20%, maka kadar halusnya atau kalau dalam tabel USGS itu simbol A itu 20%. Nah, karena 20% itu kadar halusnya, kadar kasarnya berarti 80% diperoleh dari 100% dikurangin 20%. Terus juga karena kadar halusnya ini itu nggak lebih dari 50%, maka kita nggak bisa mengkategorikan dia sebagai tanah yang butirnya halus. Jadi ada GM, ada GC, SW, SM, sama SC. Nah, yang kedua, kita punya data tertahan saringan nomor 4-nya 8%. Makanya tertahan itu kan kerikil. Jadi kita ambil kerikilnya 8%. Nah, karena tadi kadar kasar kita itu totalnya 80% dan kerikilnya 8%, jadi untuk kadar pasirnya itu kurang lebih 72%. Dan persen pasir ini lebih besar dari 50%, maka langsung aja kita ambil tadi kan opsi kita ada 5, ada GM, GC, SW, SM, sama SC. Karena banyakkan pasir, jadinya kita sekarang eliminasi yang gravel atau yang kerikil. Jadi sekarang sisa 3 ada SW, SM, sama SC. Nah, terus kita juga udah ada tadi data yang D60, D30, D10. Kita bisa cari CU sama CC, itu dimasukin rumusnya. CU-nya dapat 10, jadi CU-nya nanti besar dari 6, dan CC-nya juga nanti dapat 1,88. Dia di antara 1 sampai 3. Batas cair batas plastisnya juga udah diketahui 23% dan 20%. Bisa ketemu indeks plastisitasnya 3%. Jadi kalau dari tabelnya itu jenis tanahnya SM. Nah, ini tanahnya. Ini tabelnya, sorry. Ini ada SM, A-nya besar dari 12%, lalu IP-nya juga kecil dari 4. Jadi makanya tanah itu jenisnya SM. Oke, berikutnya aku yang jelasin. Mungkin sebelumnya tadi Kak Jesslyn lupa kenalan ya. Yang tadi namanya Kak Jesslyn angkatan 22, di sini aku ada sesi angkatan 21. Jadi soal nomor 2 ini diketahui hasil uji proktor atau pemadatan standar itu dilakukan pada timbunan dengan hasil seperti berikut. Itu ada satuan yang dikoreksi, harusnya sentimeter kubik, terus berat tanah dicetakannya dalam Newton dan kadar airnya itu dalam persen. Diketahui juga nilai E atau angka Fiorina 1,07, nilai G 2,65, dan kadar air atau W-nya 10%. Nah, dari soal 2 ini disuruh gambarin grafik hasil pemadatan dan hitung berat kering maksimum dan kadar air optimum tanah rencana timbunan. Bisa next. Nah, karena kita udah diketahui untuk volumenya ada 944 cm3, dan setiap parameter tanahnya atau percobaannya itu ada 14,8 Newton dengan W sekian sampai ke 6, kita bisa pakai rumus yang pertama adalah gamma dry dari gamma basah, gamma B, per 1 plus W. W-nya itu adalah kadar airnya. Dan untuk mencari gamma B-nya, kita bisa menggunakan weight basah atau berat tanah basah dibagi dengan volume, di mana itu kita udah ketahui di atas tadi ada WB dan juga W kecil atau kadar airnya pada setiap percobaan. Bisa next. Nah,
Ini dihitung aja masing-masing. Kita cari gamma basahnya dulu pakai rumus tadi, tinggal weight per volume sampai ke 6. Nanti bisa teman-teman coba hitung juga dari soalnya, bisa disamain. Terus dari basah tadi kita ubah ke dry, caranya gimana? Tinggal gamma basah dibagi 1 plus W, W-nya adalah kadar airnya. Nah, di situ nanti kita dapetin hasilnya yang kering aja berapa. Dari yang kering ini, kita cari nilainya yang paling tinggi. Dari situ kita dapat ada 0,0148 ada di sampel keempat di gamma dry 4. Dengan weight optimum, dengan kadar air optimumnya 16%. Nah, itu nanti untuk OMC atau optimum airnya itu bisa dilihat aja dari gamma dry-nya dia maksimalnya berapa, terus kita lihat kadar airnya berapa. Karena akan terus mengikuti. Bisa lanjut? Nah, berikutnya ini tinggal diplot. Di bagian sumbu Y itu ada gamma dry-nya, sedangkan di sumbu X-nya itu ada kadar airnya. Dari grafik yang kita lihat itu, kita cari mana yang maksimal. Ternyata yang maksimal itu ada yang di W16 dengan nilai gamma dry-nya 0,0148 Newton per centimeter kubik. Next. Nah, nomor 3 dijelasin sama Kak Jesslyn. Nah, untuk soal nomor 3 ini sendiri itu sebenarnya untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 3 itu dia satu tanah yang sama, jadi hasil perhitungan soal sebelumnya itu juga bisa digunakan di soal nomor 3 ini. Jadi lebih berkaitan ke soal nomor 2. Dan di sini itu kita butuh tanah, jadi akan dibentuk sebuah volume timbunan sebesar 900.000 meter kubik. Dan pertanyaannya itu adalah berapa volume tanah yang harus diambil agar volume timbunannya itu 900.000 meter kubik. Nah, selain itu juga kita udah dapat diketahui itu pemadatan relatif atau DR-nya sebesar 95%. Nah, ini tadi dari soal nomor 1 dan nomor 2 itu diketahui gamma D maksimum ini atau MDD dari soal nomor 2 ada 0,0148 N per centimeter kubik. Nah, karena tadi juga volume kita dalam meter kubik, jadi ini kita jadikan satuannya ke kilonewton per meter kubik. Lalu yang W optimumnya juga 16%, ini dari soal nomor 2, DR 95%. Dari soal nomor 3, untuk E dan G itu dari diketahui soal nomor 2 yang ini. Nah, dan V2 itu 900.000 meter kubik ini maksudnya volume timbunannya. Dan yang tanya adalah V1. Nah, jadi kita itu tanah, dia itu ada dalam dua kondisi, sebelum dipadatkan atau dia sebelum dibentuk dalam timbunan, dan setelah dipadatkan atau dia udah jadi timbunan. Nah, di sini kita gambar dulu bentuk kasaran tanahnya. Jadi di sini ada WS-nya atau berat tanahnya aja, dan ada juga nanti ada volume void-nya atau volume yang hampa udara. Di sini juga ada volume tanahnya aja. Nah, yang setelah dibentuk timbunan juga akan sama bentuknya seperti ini, ada tanahnya dan ada juga void-nya atau hampa udaranya. Dan V1 ini kita akan mencari volume void-nya untuk memperoleh V1. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gamma D terlebih dahulu. Nah, karena kita udah tahu DR-nya berapa, DR ini tuh sama aja dengan gamma D per gamma D maksimum. Tadi DR-nya tinggal kita masukin 95% sama dengan gamma D per gamma D maksimum. Dia dapat gamma D kita 14,06 kN per meter kubik. Nah, gamma D ini sendiri itu rumusnya juga W per V, tapi karena dia kering, makanya nanti ada W-nya itu W tanah per V2. Berarti dapat WS-nya itu 12.654.000 kilonewton. Nah, WS1 itu nanti nilai WS ini tuh akan sama dengan WS1, jadi yang sebelum membentuk timbunan akan sama dengan setelah dibentuk timbunan. Nah, dari G yang diketahui di soal 2,65, itu kita bisa memperoleh volume tanahnya. Jadi, dari rumus ini,
kita bisa peroleh volume tanahnya sebesar 477.509,434 meter kubik. Dan sama juga untuk volume tanahnya ini sendiri, baik setelah dipadatkan maupun sebelum dipadatkan itu juga bernilai sama. Dan dari E, seperti diketahui, angka pori itu merupakan perbandingan antara volume yang kosong atau yang hampa udara dengan volume tanahnya. Nah, tadi kita udah bisa cari volume VV1-nya itu sebesar 510.935,0943 meter kubik. Ini ada satuannya. Nah, kita udah ketemu VS-nya, kita udah ketemu VV-nya juga. Nah, untuk mencari total volumenya, tinggal ditambah aja dari VS ditambah VV-nya. Nanti akan diperoleh sebesar 988.444,5283 meter kubik. Nah, ini nanti gambarnya dibikin agak skalatis dan agak rapi sedikit ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, untuk memperoleh timbunan sebesar 900.000 meter kubik ini, dari query tanah asli itu perlu diambil sebesar 988.444 meter kubik. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Secio. Oke, untuk nomor 4 ini kita akan menghitung tegangan tanah. Tegangannya apa aja? Ada tegangan total, efektif, dan air pori. Diminta pada titik A, B, dan C. Di mana titik A terletak 4 meter di bawah muka air tanah asli, titik B terletak 9 meter di bawah muka tanah asli, dan titik C terletak di 12 meter di bawah muka tanah asli. Diketahui juga tanah lapis pertama itu memiliki nilai G, E, dan E aja. Untuk tanah yang tidak terendam muka air tanah berarti di atas muka air tanah setebal 4 meter, bisa dilihat di soalnya, itu memiliki W 10%, sedangkan tanah lapis kedua memiliki nilai G 2,67 dan E 0,56. Karena di sini kita belum diketahui gamanya, baik gamma basah maupun gamma saturated-nya, maka nanti kita perlu hitung dulu untuk nilai gamanya. Bisa next. Nah, untuk yang pertama adalah gamma basahnya. Rumusnya apa? G plus E kali S per 1 plus E dikali gamma W, di mana di sini gamma W-nya diasumsikan 9,8 kN per meter kubik. Teman-teman bisa pakai 10 kN juga, itu tergantung masing-masing aja. Cuma ini biar agak lebih detail pakai 9,8. Dari situ nilai pada parameter tanah lapis pertama bisa kita masukin aja ke rumusnya. Didapatkan nilai gamma basahnya 17,85 kN per meter kubik. Berikutnya ada gamma saturated pada lapisan pertama, karena kita tahu di lapisan pertama ada tanah yang jenuh air, di mana jenuh air itu artinya S-nya 1. Rumusnya sama, G plus E kali S per 1 plus E kali gamma water, tapi karena S-nya 1, jadi E dikali 1 sama dengan E, S-nya di situ nggak ditulis. Jadi G plus E per 1 plus E dikali gamma W. Teman-teman bisa lihat di bawah kiri itu yang gamma 1. Tinggal dimasukin aja, terus didapat nilainya 19,9 kN per meter kubik. Untuk gamma sat 2 artinya itu pada lapisan kedua, sama rumusnya tinggal dimasukin aja, didapat 20,29 kN per meter kubik. Berikutnya. Nah, berikutnya kan ditanyakan pertama ada tegangan total, tegangan pori, tegangan air pori, maaf, dan tegangan efektif. Untuk tegangan total, satuan tegangan adalah kilonewton per meter persegi atau berat per luasan. Nah, dapatnya dari mana? Tinggal gamma B yang satuannya kilonewton per meter kubik dikalikan dengan meter. Meternya ini apa? Meternya ini adalah ketebalan pada tanah tersebut. Di mana di sini aku tuliskan HA, jadinya 17,85 kilonewton per meter kubik dikali 4 meter, atau ketebalannya dia, tanah yang tidak terendam air adalah 4 meter, didapatkan 71,4 kilonewton per meter persegi. Untuk tegangan air pori itu rumusnya adalah gamma W dikali HB, namun karena dia posisinya belum terendam oleh tanah, tidak jenuh oleh air, karena MAT-nya ada di bawahnya, nilai tegangan porinya 0. Dengan berikutnya tegangan efektif dapat dihitung dengan tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori atau U. Nah, nilainya tetap sama 71,4 kN per meter persegi, karena tegangan air porinya 0. Berikutnya di titik B ada bagaimana ngitungnya. Ini bisa dihitung manual dari atas, dihitung semua. Tapi kalau aku prefer untuk yang ketebalan 0 sampai 4, itu kan sudah dihitung di tegangan total A, jadi nggak aku hitung ulang. Jadi tinggal tegangan total A ditambah dengan
gamma sat1 dikali Hb, di mana yang terendam di lapisan pertama itu ada 5 meter, maka dari itu gamma saturated 19,9 kN per meter kubik dikalikan dengan tebalnya 5 meter, didapatkan 170,9 kN per meter persegi. Berikutnya untuk tegangan pori B. Tegangan air pori ini dihitung dengan gamma W dikalikan dengan ketebalannya, gamma W-nya 9,8 dan ketebalan pada titik tersebut dari muka air tanahnya adalah 5 meter, 9,8 kali 5 didapat 4,9 kN per meter persegi. Untuk tegangan efektif tinggal sigma atau tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori atau U didapatkan 121,9 kN per meter persegi. Untuk titik terakhir, gamma total C, sama seperti tadi, kita nggak perlu hitung lagi dari atas. Kita sudah tinjau sampai titik B, artinya ada di kedalaman 9 meter dari muka tanah aslinya. Kita tinggal hitung sisanya aja. Jadi gamma total B ditambah gamma sat2 dikalikan dengan ketebalannya, dia 2 meter, ditambah gamma sat1 dikali 1, karena bisa mundur 1. Nah, karena kita lihat di bawah titik B itu masih ada space 1 meter. Nah, 1 meter di situ itu belum kita hitung, karena kita hitung tadi hanya sampai titik B. Jadi kita perlu menghitung sisa space 1 meter tersebut dikalikan dengan gamma sat1 milik lapisan ke-1 ditambah dengan di titik C kedalaman 12 meter, berarti dia 2 meter setebal dari lapisan kedua. Bisa next, balik lagi. Nah, di situ tinggal dimasukin aja, berarti tadi gamma sat2-nya 20,29 dikali 2 meter, yaitu ketebalannya pada mencapai titik C, dan gamma sat-nya 19,9 dikali 1, itu sisa pada lapisan 1 yang belum terhitung. Didapat gamma total C adalah 231,38 kN per meter persegi. Sedangkan tegangan air porinya sama, gamma W dikali H dengan hanya 8, tinggal 9,8 dikali 8 didapat 78,4. Untuk tegangan efektifnya tinggal 231,38 milik tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori pada titik C 78,4 didapat 152,98 kN per meter persegi. Nah, dari data-data ini teman-teman bisa, kalau diminta untuk menggambarkan diagramnya, bisa digambar saja skalatis pada kedalaman-kedalaman tertentu dengan nilai-nilai yang sudah didapat di sini dari tegangan total, tegangan pori maupun tegangan efektifnya. Mungkin sekian dari kami berdua untuk tutor Mektan kali ini. Jika mungkin ada yang ada yang bingung, bisa ditanyakan lewat Teams, bisa chat Kak Jesslyn aja. Oke, makasih.